Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila Harbulubun, salah satu mahasiswa STAR. Saya dari Prodi Informatika. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan laporan dengan judul Proses Pengembangan Perangkat Lunak dari Kebutuhan hingga Implementasi dengan Studi Kasus Implementasi Sistem Toko Kosmetik. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Bapak Fauzi Eskom MN. Analisis kebutuhan pangan. Berikut adalah analisis kebutuhan dengan studi kasus sistem informasi toko kosmetik. Yang pertama ada kebutuhan pangan. Pada perancangan sistem informasi ini memiliki dua pengguna, yaitu admin dapat mengakses login, mengelola pesanan, dan mengakses laporan penjualan, sementara pelanggan dapat mengakses login, mendaftar, melihat katalog produk, memesan produk, mengisi data pemesanan, dan membayar pesanan. Yang kedua ada perancangan sistem. Sistem memberikan hak akses pada setiap user. Pengguna harus mendaftar dengan mengisi email dan password terlebih dahulu. Jika pengguna sudah memiliki akun pengguna, dapat mengakses username dan password. Jika berhasil login, pengguna dapat mengakses sesuai dengan hak aksesnya. Stok barang akan berkurang secara otomatis jika produk itu sudah terjual, dan laporan hanya dapat diakses oleh admin. Selanjutnya ada perancangan sistem desain. Perancangan sistem ini nanti seperti yang ada di dalam tampilan, di mana ketika kita mengklik input transaksi, maka akan muncul fitur diskon, pembayaran, dan otomatisasi. Berikutnya ada pengujian atau testing. Pengujian fungsional. Pengujian ini berfokus pada memverifikasi bahwa setiap fitur dan fungsi sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan. Yang pertama ada pengujian unit, bertujuan untuk memastikan setiap komponen kode, misalnya fungsi untuk menghitung diskon, modul untuk menambah stok, bekerja secara individual. Yang kedua ada pengujian integritas, bertujuan untuk memverifikasi interaksi antar modul, misalnya apakah modul POS berhasil memperbarui stok di modul inventaris. Yang ketiga ada pengujian sistem, bertujuan untuk menguji seluruh sistem secara integritas untuk memastikan semua persyaratan fungsional terpenuhi. Yang terakhir ada pengujian regresi, bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan dan perbaikan pada kode tidak merusak fungsionalitas yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya ada pengujian non-fungsional. Yang pertama ada pengujian kinerja, bertujuan untuk mengukur kecepatan, responsivitas, dan stabilitas sistem di bawah berbagai beban kerja. Yang kedua ada keamanan, bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem untuk mencegah akses tidak sah, kebocoran data, atau serangan. Yang ketiga ada pengujian kegunaan, bertujuan untuk mengevaluasi seberapa mudah dan intuitif sistem digunakan oleh pengguna akhir. Yang terakhir ada pengujian kompatibilitas, bertujuan untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik di berbagai lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan dengan toko. Selanjutnya ada pemeliharaan atau maintenance. Pertama, pemeliharaan korektif, bertujuan untuk memperbaiki cacat, kesalahan, atau kegagalan yang telah ditemukan setelah beroperasi. Ini adalah jenis pemeliharaan yang reaktif. Contohnya perbaikan kesalahan. Kasirina melapor bahwa saat mencoba mengaplikasikan diskon lebih dari 20%, sistem memberikan perhitungan yang salah. Tim teknis harus segera mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang ada pada modul perhitungan diskon. Ada juga penanganan error. Sistem tiba-tiba crash saat Ibu Ratna mencoba menghasilkan laporan penjualan bulanan, menyebabkan data tidak bisa diakses sementara. Perlu perbaikan untuk menstabilkan sistem dan mencegah crash berulang.
Yang kedua ada pemeliharaan adaptif, bertujuan untuk mengubah sistem agar tetap berfungsi dengan baik di lingkungan yang berubah. Lingkungan dapat mencakup hardware baru, software, sistem operasi yang diperbaharui, perubahan peraturan pemerintah, atau integrasi dengan sistem lain. Contohnya perubahan OS atau hardware. Toko memutuskan untuk mengupgrade komputer ke versi Windows yang lebih baru. Sistem harus dipastikan tetap kompatibel dan berfungsi optimal di lingkungan hardware yang baru tersebut. Yang ketiga ada pemeliharaan preventif, bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi masalah sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi atau menjadi serius. Ini adalah pendekatan proaktif untuk menjaga kesehatan sistem. Contohnya audit keamanan rutin, melakukan scanning kerentanan sistem secara berkala untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan sebelum dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Rekayasa perangkat lunak sangat penting dalam era digital saat ini, dan pentingnya terus meningkat seiring dengan transformasi digital yang terjadi di hampir semua sektor kehidupan. Beberapa aspek yang membuat rekayasa perangkat lunak begitu krusial. Yang pertama ada fondasi infrastruktur digital modern. Hampir semua sistem yang kita gunakan sehari-hari, dari aplikasi mobile, sistem perbankan, e-commerce, hingga sistem transportasi, bergantung pada perangkat lunak yang dirancang dan dibangun dengan prinsip-prinsip rekayasa yang solid. Tanpa pendekatan sistematis, sistem-sistem kompleks ini tidak akan dapat berfungsi dengan andal. Yang kedua, efisiensi pembangunan. Metodologi rekayasa perangkat lunak memungkinkan tim untuk bekerja secara terorganisir, mengelola kompleksitas proyek besar, dan menghasilkan software dalam waktu dan budget yang realistis. Tanpa ini, banyak proyek akan gagal dan melebihi anggaran secara signifikan. Yang terakhir ada skalabilitas dan adaptabilitas. Prinsip-prinsip rekayasa membantu membangun sistem yang dapat berkembang.